Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di channel Ustadz Kafi Mengaji. Kali ini kami akan menyampaikan dan menceritakan tentang historis perjalanan kami di waktu masih di Moro Demak, tepatnya di tepi laut. Kami akan menceritakan tentang perjalanan kami ketika kami menjadi seorang nelayan di Moro Demak. Sebelumnya mohon bantuan daripada sahabat-sahabat semua dengan cara like, share, and comment. Dan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di-subscribe agar channel ini bertambah manfaat dan bertambah berkah. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah berada di atas Beranjang, ya. Nah, di sinilah tempat-tempatnya, kemudian alat-alatnya. Di sini kita untuk berjalan, untuk menarik ikan. Kita jalannya dari satu atau dua bambu yang kita lewati. Kita berjalan kemana-mana. Di sini ini ada yang namanya waring. Namanya waring ini tempat untuk mengais ikannya. Kemudian kita menariknya dari ini. Nah, ini ada yang namanya walesan ataupun kerean. Jadi waring ini diturunkan ke bawah. Kemudian setelah nanti di tengah-tengahnya kelihatan ada ikannya, maka begitu ramai baru ditarik. Ditarik itu kemudian digulung, ya, digulung supaya waring ini bisa naik ke atas. Nah, cara untuk mendapatkan ikan yang banyak, maka kita pancing dengan yang namanya lampu, ya, lampu listrik. Lampu listrik. Nah, di sini ada namanya lampu listrik. Lampu listrik. Di sini satu tempatnya ini 100 watt, ya, 100 watt. Jadi ada beberapa lampu, 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8 lebih, bahkan lebih. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Kadang sampai 10, kadang sampai 15 biji. Kemudian nanti ini diturunkan sampai ke bawah. Ketika lampu sudah menyala semua, maka ikan yang jauh-jauh bisa merapat dan posisi ada di bawah lampu. Setelah nanti ikan itu ngumpul banyak, maka lampu akan dipadamkan satu persatu sehingga tinggal satu biji lampu supaya agak redup. Begitu semakin redup, maka semakin ngumpul ikan itu. Begitu semakin ngumpul, barulah ini namanya waring ini, ya, ini ditarik ke atas. Ini ditarik ke atas. Nah, disitulah historis daripada perjuangan untuk mencari ikan, ya, mencari ikan. Kita jalannya kalau tidak pandai-pandai bisa juga kejebur di dalam laut, karena kita jalan dari satu bambu ke bambu yang lain, ya, bambu ke bambu yang lain. Ini dulu kami ketika masih aktif mencari ikan, jalan seperti ini kami tidak pegangan, tidak apa-apa, Lur, ya. Udah lancar satu persatu ya, gini jalan biasa kayak macam jalan di daratan. Ini suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Begini loh. Kemudian ini ada kapal, ya, ini kapal. Kapal inilah yang membawa alat sebesar ini. Nah, kemudian nanti kalau di tengah laut sana dia memakai jangkar. Ini jangkarnya. Nah, itu jangkarnya. Supaya dia berhenti. Nah, di sini kalau sudah dapat ikan, nah, ini namanya tombong. Ini satu tombong ini kalau diisi teri itu beratnya sekitar 45 bahkan sampai 50 kilo. Dulu kami ketika masih aktif di nelayan mengangkat ini, Lur. Ini satu tombong ini, satu tempat ini seberat 40 sampai 50 kilo. Nah, ini bisa tangan satu. Kita bawa ke tepi, kita masukkan ke perahu.
ya, kita masukkan ke perahu di sebelah kita ini. Nah ini lor, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini lebarnya mau berapa ini? Lebarnya sekitar 25-26 meter ya itu. Nah kemudian karyawan yang bekerja di sini itu sekitar 8 sampai 10 orang. Ya. Kalau ketika malam hari hujan, maka mereka berteduh ada di malam ini, ada di tempat ini. Ini tempat mereka berteduh. Dalam sana bisa tidur, bisa sholat, bisa ibadah, bisa dzikir sambil menunggu ngumpulnya ikan. Di sini juga kadang-kalanya ada yang membawa musik terang, melebihi kita di rumah. Kalau di rumah paling lampu kita cuman 40 ataupun 20 watt. Di sini bisa 50 sampai 100 watt satu tempat ini tuh. Nah, ini cerita singkat. Oke lor, mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Nah sahabat semua, kita juga akan menyaksikan kenangan di saat kami dulu pernah mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Di tengah-tengah saat mau mengambil ikan yang banyak sekali, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga kami harus menyelam di laut kedalaman kurang lebih 1 atau 1,5 meter. Nah kita saksikan bersama videonya seperti apa. Ini kami akan menyampaikan sedikit historis ketika kami masih menjadi orang laut ya di Demak. Kembali kita bertemu dan berjumpa dengan channel Ustadz Kahfi Mengaji. Di sinilah kami dulu mengais rezeki ya, setiap malam. Ini yang namanya beranjang duduk kalau orang Demak bilang. Ini bambu-bambu ini ditandapkan satu persatu sahabat ya, satu persatu berbentuk segi 4 ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini kosong. Di atasnya ini ada waring namanya ya, atau jaring. Paling atas itu ada istana ya. Di sana tempat kita duduk, kita berjalan, kita sholat, kita ngaji. Di sini kami bisa mendandanin Quran kami, bisa mengais rezeki, dan alhamdulillah bisa membawa kami sampai ke Pulau Batam ya. Di tengah malam kami sering bermain dengan air, dengan ikan yang ada di dalam ini ya. Kemudian setiap malamnya susah senang kita selalu menikmati permainan kami dengan air. Dan alhamdulillah sekarang sudah kita tinggalkan selama 22 tahun. Dengan 22 tahun kami menelusuri perjalanan di Beranjang Duduk namanya. Di Beranjang Duduk ini tidak peduli hujan, tidak peduli angin, tidak peduli badai, kita tempuh, kita terjang untuk mengais rezeki. Dan alhamdulillah keberkahan yang kami alamin setiap malam, kami istikharah, kami istahajud, kami sholat malam juga di tempat seperti ini. Dan selalu berwasilah dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan alhamdulillah bisa menghantarkan kami sampai ke Batam, sehingga sahabat-sahabat channel Ustadz Kahfi Mengaji bisa merasakan kajian-kajian kami selama ini. Jadi mudah-mudahan ada berkahnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, tidak akan membawa kami untuk menjadi manusia yang takabur dan sombong. Kita akan coba tenggelam di saat kami dulu pernah mengalami kejadian ajar kita putung. Ajar kita putung. Kami punya saudara namanya Najib. Najib apa Najib ya?
Haji, dia tidak berani menyelami air kedalaman 3,5 meter. Sementara di tengah-tengah ini ikan teri sangat tebal sekali, sangat banyak sekali. Mau tidak mau kami walaupun toh anak buah ataupun anggota harus memberanikan diri untuk tenggelam, untuk menyambung wire yang sedalam 3,5 meter. Kita saksikan ya jamaah YouTube channel Ustaz Kafi Mengaji. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Malah selulu. Hilang. Tidak bisa sampai ke dalam lagi sedulur. Kalau dulu sampai 3,5 meter. Sekarang nggak sampai 1 meter. Coba kita ulangi lagi. Buang kok. Baru 2 meter. Ternyata tidak sedahsyat zaman dulu sedulur. Ya, karena faktor usia. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.